23. Pendar cahaya mentari masuk melalui celah-celah gorden jendela kaca yang masih tertutup. Senina pun mengerjapkan mata sambil menggeliatkan tubuhnya. Senina merentangkan kedua tangannya. Entah mengapa ia merasa begitu segar dan bersemangat hari ini. Tunggu, ini di mana? Gumamnya sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Kemudian ia menepuk dahinya saat sadar kalau ia kini berada di kamar Rainero. Mengapa aku bisa tertidur di sini? Apa Rain yang menggendongku ke atas ranjang? Lalu tercium aroma masakan dari luar kamar membuat Senina segera beranjak dari tempat tidur. Senina berjalan menuju dapur, ia terkejut, bukankah semalam tidak ada kompor di sana, tapi mengapa sekarang bisa tiba-tiba ada? Sen, kau sudah bangun. Tegur Rainero sambil berjalan mendekat. Rainero hanya mengenakan celana pendek dan atasan ketat tanpa lengan, membuat otot-otot bisep yang biasanya tertutup itu terpampang jelas. Begitu pula dengan dada bidang Rainero tercetak jelas membuat Senina terkesima. Bagaimanapun Senina seorang perempuan normal, bila dihadapkan pada seorang pria tampan dan tubuh gagah rupawan, ia pun akan terkesima. Sen, tegur Rainero lagi yang entah sejak kapan telah berdiri di hadapan Senina. Senina yang tersadar dari keterpakuannya seketika tersentak gelagapan. Iya, ada apa, Rain? Kau bicara denganku? Tidak, aku tidak bicara denganmu. Jadi kau bicara dengan siapa? Rainero terkekeh gemas dan memajukan wajahnya ke perut Senina dengan gerakan cepat. Aku bicara dengan ibu dari anakku, kenapa? Ucapnya santai kemudian langsung mencuri ciuman di sana. Morning baby, imbuhnya. Senina memutar bola matanya saat Rainero kembali menyebutkan perihal anaknya. Senina memang belum memaafkan Rainero, tapi entah kenapa ia tidak bisa melarang Rainero yang ingin berinteraksi dengan anaknya. Bahkan tanpa sadar, Senina merasakan kehangatan dan kenyamanan saat Rainero melakukan itu. Kau mau sarapan sekarang? Maaf, gara-gara aku kau jadi tidak makan malam semalam. Kau dan anak kita pasti sudah kelaparan kan? Ucap Rainero yang pagi-pagi sekali sempat mampir ke kontrakan Senina. Untung saja kontrakan Senina tidak dikunci jadi ia bisa masuk dengan mudah. Saat melihat meja yang masih dipenuhi menu makan malam yang belum disentuh, dari situlah Rainero tahu kalau Senina pun tidak makan malam. Rainero lantas menghubungi Mark untuk mencarikannya kompor dan segala perlengkapan masak lainnya. Mark menghela nafas panjang. Jarum jam masih menunjukkan pukul 5, tapi Rainero telah memberikannya tugas. Tak ada Axton di sana sebab Axton telah pulang lebih dulu untuk mengurus perusahaan selama Rainero berada di Bali. Tak butuh waktu lama, pukul 5:30, Mark pun datang membawakan apa yang Rainero minta. Jangan bilang hebat banget Mark bisa mendapatkan benda-benda itu dengan begitu cepat. Memangnya ada toko perlengkapan dapur yang buka sepagi itu? Maka jawabannya tentu saja tidak ada. Alat-alat itu milik Mark sendiri. Mark telah mengontrak rumah yang tak begitu jauh dari kontrakan Rainero. Oleh sebab itu, ia bisa datang dengan begitu cepat. Setelah perlengkapan masak siap dan bahan-bahan yang Rainero butuhkan juga siap, ia pun segera mengeksekusinya. Kau masak. Rainero menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, cobalah. Semoga hasilnya tidak mengecewakanmu. Kau bisa masak. Entahlah ini bisa dibilang bisa atau tidak sebab terakhir kali aku berkutat di dapur saat mendiang grandmaku masih ada. Dulu saat aku masih kecil, aku suka membantu grandma, tapi, setelah grandma pergi selamanya, aku tidak pernah lagi ke dapur apalagi memasak. Dan ini, adalah kali pertama setelah bertahun-tahun lamanya aku tidak memasak. Semoga saja hasilnya tidak mengecewakan, ujarnya sambil membimbing Senina menuju meja kecil tempatnya menyusun makanan hasil olahannya. Tidak banyak, hanya sandwich isi selada, telur, dan daging asap. Lalu ada sosis bakar dan kentang goreng. Tak lupa Rainero membuatkan segelas susu ibu hamil rasa coklat untuk Senina. Diperlakukan demikian manis jelas saja membuat Senina terenyuh. Tak pernah seumur hidupnya mendapatkan perlakuan semanis ini. Tapi, Rainero, laki-laki kaya raya, CEO perusahaan ternama yang terkenal dingin dan acuh tak acuh melakukannya.
Ia memperlakukan Senina seperti seorang istri yang sangat ia cintai. Bolehkah Senina merasa bangga mendapatkan perlakuan semanis ini dari laki-laki tersebut? Bagaimana? Tanya Rainero gugup. Senina memasang wajah datar membuat Rainero menghela nafas panjang. Maaf bila hasilnya mengecewakan, ucapnya merasa bersalah. Tak lama kemudian, Senina tersenyum, aku tidak menyangka, tangan yang hanya tahu bagaimana caranya memperbesar sebuah perusahaan juga bisa mengolah makanan jadi seenak ini, puji Senina membuat senyum Rainero merekah. Kau serius? Kau tidak bercanda kan? Untuk apa aku bercanda? Memangnya kita seakrab itu untuk bercanda? Sindir Senina. Rainero mendelik tak suka dengan jawaban Senina, ya, kita memang tidak seakrab itu sebab kita bukan teman, tapi... Tapi apa? Tanya Senina penasaran. Rainero tersenyum lebar, calon suami istri, ujarnya kemudian tergelak kencang saat melihat raut wajah cemberut Senina. Singkat cerita, akhirnya mereka pun menyelesaikan sarapan mereka. Senina ingin membereskan piring kotor, tapi Rainero mencegahnya. Rainero pun segera membereskan piring kotor dan mencucinya. Saat Senina akan pulang ke kontrakannya, Rainero pun segera menghentikannya. Sen, apa kau belum mau bicara denganku? Bukankah kita dari tadi berbicara? Ucap Senina yang belum paham maksud Rainero. Yang aku maksud, bukan bicara itu, tapi, ini tentang permasalahan kita. Aku mohon, izinkan aku bicara. Aku yakin, selama ini kau bertanya-tanya, mengapa aku tiba-tiba mendekatimu. Aku mohon, mau ya? Mohon Rainero dengan wajah memelas. Senina tampak menimbang, pikirnya mungkin ini saat yang tepat. Memang ia pun penasaran, apa alasan Rainero mendekatinya. Senina lantas mengangguk kemudian duduk di atas karpet bulu yang sama persis dengan miliknya. Bahkan warnanya pun sama. Senina menghela nafasnya, pikirannya berkecamuk. Ia harap sari sekian banyak penjelasan Rainero nanti, tak ada kalimat yang menyatakan kalau ia akan mengambil anaknya. Rainero tersenyum lebar, terima kasih, Sen. Terima kasih banyak atas kesempatan yang kau berikan. Sungguh, aku tidak pernah bisa tidur nyenyak setelah perbuatan buruk yang aku lakukan padamu. Aku benar-benar menyesal, Sen. Aku merasa seperti seorang bajingan. Dan perasaan bersalahku makin besar saat aku menyadari kesalahanku yang tidak mau mengakui janin yang tumbuh di rahimmu. Aku memang laki-laki brengsek. Padahal aku jelas-jelas sadar kalau akulah laki-laki yang pertama menyentuhmu, tapi, hanya karena selembar kertas aku jadi menolak keberadaannya. Aku mohon, maafkan kebodohanku, ucap Rainero tergugu. Lalu diberanikannya menyentuh perut Senina yang telah membukit, maafkan Dedi, sayang. Maafkan kebodohan Dedi, imbuhnya dengan suara bergetar. Senina terkejut mendengar bagaimana Rainero mau mengakui kebodohannya. Tali yang jadi pertanyaan, bagaimana Rainero tiba-tiba yakin kalau anak yang ia kandung adalah anaknya? Boleh aku bertanya? Rainero mengangguk. Senina terenyuh melihat mata Rainero yang biasanya tajam kini justru terlihat sendu dan memerah. Bagaimana kau bisa tiba-tiba yakin kalau anak yang aku kandung adalah anakmu? Rainero menarik nafas dalam-dalam, setelah kepergianmu, aku merasakan sesuatu yang beda dalam diriku. Aku jadi merasa muak berdekatan dengan perempuan, bahkan mencium aromanya dari jauh saja bisa membuatku mual dan muntah. Kesehatanmu menurun, aku sering pusing, tidak berselera makan dan hanya ingin makan makanan yang asam. Karena jarang makan, aku sampai jatuh sakit. Rainero pun menceritakan segala hal yang menimpa dirinya pada Senina. Rainero juga menceritakan asal mula ia mencari tahu perihal sindrom Couvet hingga akhirnya Rainero meyakini anak yang Senina kandung merupakan hasil benihnya. Setelah mengetahui fakta itu, Rainero pun berusaha menemukan Senina, semua ia ceritakan tanpa ada yang ditutupi. Sepanjang mendengar cerita itu, Senina hanya bungkam. Bahkan sampai ia pulang ke kontrakannya pun ia hanya termenung. Pikirannya berkecamuk, memaafkan memang mudah, tapi melupakan, itu sulit. Senina belum memberikan respon apapun. Ia masih ingin mencerna semuanya. Kalaupun ia memaafkan, setelahnya mereka harus apa? Senina tidak pernah bermimpi akan menikah dengan laki-laki seperti Rainero. Keluarga Theo,
yang notabene bukan kalangan atas saja tidak mau menerima dirinya, apa mungkin orang tua sekelas keluarga Sanchez mau menerima dirinya sebagai menantu? Rasanya tidak mungkin. Ting! Sebuah pesan masuk ke dalam ponsel Senina. Senina pun segera membuka pesan yang merupakan kiriman dari Rainero itu hingga tampillah sebuah pesan yang membuat matanya terbelalak. Senina, menikahlah denganku. Hahaha. Axton tak henti-hentinya tergelak saat mendengar cerita Rainero yang melamar Senina melalui aplikasi perpesanan. Padahal mereka sempat berbicara berdua, tapi kenapa Rainero justru melamar Senina melalui pesan? Dasar edan. Astaga, Rein, punya uang banyak, sewa restoran mewah kek, rooftop hotel mewah kek, sambil makan malam di tepi pantai, banyak sekali solusi untuk acara melamar romantis, tapi kenapa kamu malah melamar Senina melalui pesan? Kamu udah nggak waras, ejek Axton melalui layar laptop. Ya, beberapa saat yang lalu mereka melakukan virtual meeting melalui aplikasi Zoom. Setelah pekerjaan mereka selesai, Rainero pun menceritakan perihal dirinya yang sudah mengungkapkan penyesalannya dan permohonan maafnya atas kehilafan yang telah melakukan hal tidak terpuji dan juga tidak mau mengakui anak yang Senina kandung sebagai anaknya. Rainero juga memohon maaf karena telah mengusir Senina. Semua ia ceritakan tanpa ada yang ditutupi. Termasuk dirinya yang melamar Senina melalui aplikasi perpesanan. Bila ditanya siapa yang paling banyak mengetahui rahasia Rainero, maka jawabannya adalah Axton. Baik buruk perilaku Rainero, Axton mengetahuinya. Bahkan ia lebih mengenal Rainero dibandingkan keluarganya sendiri. Cek, aku hanya spontan saja. Setelah aku cerita, dia langsung pergi begitu saja, makanya aku kirim pesan seperti itu, kilah Rainero membela diri. Tapi kan kau bisa mengatur waktu untuk mengajak Sen pergi. Kau persiapkan segalanya baru ajak Sen terus lamar deh. Kamu itu yang lebih berpengalaman berpacaran, tapi kenapa seketika jadi bodoh sih? Aku yang belum pernah pacaran pun masih bisa berpikir waras untuk tidak melamar melalui pesan. Stop mengejekku, jangan sampai kau kualat sendiri karena terus-menerus mengejekku, seru Rainero kesal yang dibalas tawa berderai oleh Axton. Tiba-tiba Rainero terdiam membuat Axton mengernyit heran. Ada apa? Tanya Axton. Sebentar. Sepertinya ada yang bertamu ke kontrakan Senina, ujar Rainero sembari beranjak menuju pintu dan membukanya sedikit. Mata Rainero mendelik saat mengetahui siapa yang mengetuk pintu kontrakan Senina. Rainero pun segera kembali menuju laptopnya. Siapa? Tanya Axton penasaran saat melihat wajah ditekuk Rainero. Tukang buku. Entah apa maksudnya datang pagi-pagi seperti ini menemui Senina, kesal Rainero. Axton terkekeh setelah mendengarnya, hati-hati kena tikung, ejek Axton membuat mata Rainero membeliak tajam. Aku tutup dulu, ucapnya tanpa menunggu sahutan dari Axton. Setelah menutup laptop, Rainero pun gegas keluar yang ternyata di saat yang sama Senina pun membuka pintunya. Kamu. Ada apa ya? Tanya Senina bingung melihat keberadaan Wayan yang tiba-tiba sudah berada di depan pintunya. Rainero yang tak suka melihat keberadaan Wayan pun mendekat membuat Wayan melirik tak suka padanya. Kamu hari ini mau periksa ke dokter kandungan kan? Kok kamu tahu? Iya, emang aku mau periksa hari ini. Rainero bingung dengan apa yang mereka perbincangkan. Ia hanya menyimak tanpa paham sama sekali. Mau aku antar? Tawar Wayan. Senina terdiam. Dia menimbang sambil melirik Rainero yang telah berdiri di sampingnya. Dia mau apa kemari? Tanya Rainero menggunakan bahasa Inggris. Dia menawarkan untuk mengantarku periksa kandungan, jawab Senina. Jelas saja Rainero melotot tajam. Takkan ia biarkan laki-laki lain mengantarkan Senina periksa kandungan. Apalagi anak yang Senina kandung adalah anaknya. No, kamu tidak boleh pergi dengan dia. Hanya aku yang boleh mengantarkanmu. Apalagi anak yang kau kandung adalah anakku. Aku takkan mengizinkan orang lain menggantikan tugasku sebagai seorang ayah, tegas Rainero dengan tatapan tajam. Terlihat jelas kalau ia tak terima posisinya hendak digantikan orang lain. Senina menimbang, haruskah ia memberikan kesempatan pada Rainero?
Tapi melihat sorot mata Rainero yang penuh pengharapan akan bisa diikut-sertakan dalam pemeriksaan kehamilan dirinya kali ini membuatnya cukup terenyuh. Senina memejamkan matanya sejenak. Memang kehamilan ini terjadi akibat ketidaksengajaan Rainero dan mantan atasannya pun memiliki kesalahan fatal yang membuatnya benar-benar kecewa dan terluka. Tapi ia tahu, hal itu bukanlah sebuah kesengajaan. Rainero tidak sengaja. Haruskah ia memberikan kesempatan padanya? Rainero memang tidak berhak atas anak-anaknya saat ini, tapi, anak-anaknya memiliki untuk berdekatan dan mendapatkan perhatian dari ayahnya. Apalagi Senina menyadari kalau anak-anaknya tampak nyaman berdekatan dengan ayahnya. Senina sadar, bahkan sangat sadar. Apalagi saat Rainero mengusap perutnya, anak-anaknya langsung bereaksi seolah mereka merasakan euforia bisa mendapatkan perhatian dan perlakuan hangat sang ayah. Senina menghela nafasnya dan membuka mata, "Maaf Wayan, aku tidak bisa. Aku sudah memiliki janji akan ditemani Rainero," ucap Senina dengan seulas senyum tipis. Wayan menghela nafas kecewa. Lalu ia melirik tak suka pada Rainero. Sebenarnya ia belum tahu apa hubungan antara Rainero dan Senina, tapi melihat bagaimana Rainero begitu memperhatikan Senina, ia bisa menduga kalau Rainero merupakan ayah dari anak yang Senina kandung. Ya sudah, tak apa. Tapi kalau dia tidak jadi mengantarkanmu, hubungi saja aku. Aku akan bersedia mengantarkanmu. Senina mengangguk sambil tersenyum. Kemudian Wayan pun segera pergi dari hadapan Senina. Kau sering memeriksakan kandunganmu dengan dia? Tanya Rainero dengan wajah masam. Tidak, jawab Senina singkat. Lalu bagaimana dia tahu kalau hari ini jadwal pemeriksaanmu? Senina mengedikkan bahunya, ia memang tidak tahu. Bukankah bulan tadi ia memeriksakan kehamilannya bersama Adisti? Entah dari mana Wayan tahu, ia tidak begitu mempermasalahkannya. Pokoknya, kapanpun itu kalau kau ingin memeriksakan kandunganmu, kau harus hubungi aku. Kau dan anak ini mulai saat ini dan seterusnya adalah tanggung jawabku, ingat itu. Tegas Rainero. Senina tersenyum miring, memangnya kau siapa tiba-tiba saja mengatakan kalau kami telah menjadi tanggung jawabmu. Tiba-tiba saja Rainero menarik pinggang Senina dan merengkuh tubuhnya sehingga saling menempel. Wajah mereka bahkan saling mendekat satu sama lain. Senina seketika gugup apalagi saat wajahnya begitu dekat dengan wajah Rainero. Bahkan nafas hangat Rainero menerpa wajahnya membuat wajahnya seketika memerah. "Kakau, lepaskan!" desis Senina gugup. Rainero menyeringai, "Takkan aku lepaskan. Dengar ini, sampai kapanpun kau takkan pernah aku lepaskan lagi. Jangan lupa aku belum memaafkanmu," desis Senina. Diingatkan kalau ia belum mendapatkan maaf membuat wajah Rainero seketika sendu. Rainero lantas meletakkan dahinya di pundak Senina membuat perempuan itu menegang kaku. "Kenapa? Apa sesulit itu memaafkanku?" ucapnya pilu. "Bukannya begitu," jawab Senina gelagapan sambil menggigit bibirnya. Lantas, "Rain, aku bisa saja memaafkanmu. Memaafkan itu mudah, tapi, melupakan itu, sulit. Aku mohon maafkan aku. Aku tahu, melupakan itu sulit. Oleh sebab itu, berikan aku kesempatan untuk menebus segala kesalahanku. Aku memang tidak bisa berjanji, tapi aku akan berusaha untuk membahagiakanmu dan anak kita. Karena itu, untuk mewujudkannya, terimalah maafmu dan terimalah lamaranku," ucapnya setelah menarik wajahnya sehingga mereka kembali saling bertatapan. "Coba jelaskan alasan kenapa kau melamarku," tanyanya. Senina lantas melepaskan rengkuhan Rainero pinggangnya dan segera membalikkan badannya. Kemudian ia lanjut berkata, "Bila kau melakukan itu hanya untuk menebus rasa bersalahmu, kau tak perlu menikahiku. Baiklah kalau kau meminta maafku, aku akan memaafkannya, tapi bila kau meminta untuk aku menerima lamaranmu hanya untuk menebus rasa bersalahmu, maaf, aku tidak bisa menerimanya."